Salam, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Honi. Apa kabar teman-teman? Saya berharap kasih, kemurahan, kesetiaan Tuhan, damai sejahtera, pemeliharaan, perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus tetap menyertai teman-teman dimanapun teman-teman berada saat ini. Baik teman-teman, setiap orang tua yang memiliki anak bayi, pasti mereka tidak menginginkan anaknya itu terus menjadi bayi saja. Mereka pasti menginginkan anaknya itu terus semakin hari semakin bertumbuh sesuai dengan usianya. Untuk itu sebagai orang tua, saya yakin dan percaya mereka akan sangat memperhatikan setiap asupan makanan yang akan diberikan kepada bayi mereka agar mereka terus dapat melihat anak-anaknya bertumbuh dengan baik, mencapai tingkat pertumbuhan sebagaimana seorang manusia. Teman-teman, untuk itu, untuk sebuah pertumbuhan anak bayi dari balita sampai dewasa itu tidak terjadi serta-merta atau terjadi secara instan, simsalabim dalam semalam seorang anak bayi kemudian menjadi seorang yang dewasa, tapi butuh yang namanya proses yang harus dijalani atau fase-fase atau tahap-tahap yang harus dijalani sampai nanti ia dewasa. Nah, bagaimana dengan pertumbuhan rohani kita? Apakah ada shortcut atau cara instan? Atau harus melalui sebuah proses? Yuk, mau tahu jawabannya? Mari ditonton ya sampai selesai tayangan ini. Tapi jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan mensubscribe, like, komen, dan share ya YouTube channel ini agar kita bertumbuh bersama semakin mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, surat Yakobus mengatakan kepada kita pada pagi hari ini dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Teman-teman, setiap hari kita mendengar firman Tuhan. Baik itu firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, kita lihat. Tapi seumur hidup kita melihat atau kita mendengar, kita membaca firman Tuhan. Tapi apakah firman Tuhan itu memberikan dampak bagi hidup kita, bagi pertumbuhan iman kita atau tidak? Atau kita hanya sekedar mendengar begitu saja kemudian lalu dengan percuma dan tidak memberikan kepada kita dampak atau memberikan kepada kita perubahan hidup. Nah, teman-teman, padahal Tuhan menginginkan setiap kita yang hidup, yang mengenal atau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus bertumbuh secara rohani semakin hari, bukan lagi jadi bayi rohani, tapi kita diharapkan untuk bertumbuh secara dewasa rohani di dalam Tuhan dari hari ke hari. Tapi ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa pertumbuhan rohani atau untuk seorang bertumbuh secara rohani tidak ada jalan pintas atau shortcut. Semua harus melewati yang namanya proses. Kita jumpai kesulitan, tantangan, ujian, dan berbagai macam persoalan serta godaan dalam kehidupan ini untuk kita kelola. Teman-teman, dengan ketaatan kepada firman Tuhan,
akan membuat iman kita tumbuh kuat dan kokoh serta siap untuk menghadapi tantangan-tantangan di depan kita. Melalui pertolongan Roh Kudus, kita akan berkemenangan. Teman-teman, kehidupan di dunia ini sangat kompetitif. Saat ini menantang kita untuk siap dan siaga menghadapinya. Bukan hanya dibekali dengan ilmu pengetahuan, skill atau keterampilan, dan jaringan semata, melainkan fondasi atau dasar rohani yang kuat, yang kokoh agar kita bisa mewarnai dunia di mana kita tinggal dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Firman Tuhan yang diajarkan dengan benar dan yang kita miliki bisa menjadi saringan atau filter agar kita tidak terkontaminasi dengan nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia ini atau oleh zaman ini yang bertentangan dengan firman Tuhan. Teman-teman, karena itu mari kita memberikan perhatian kepada firman Tuhan dengan memprioritaskan firman Tuhan yang menjadi utama dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh Amsal, dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-20 berkata, siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Teman-teman, prinsip mengikut Tuhan atau mengikut Kristus adalah menyangkal diri dan pikul salib. Ingatlah bahwa dalam mengikut Tuhan, dalam mengikut Kristus, tidak pernah ada yang namanya diskon 50%. Sebab setiap murid Kristus harus selalu mengedepankan atau selalu mengutamakan yang namanya ketaatan. Oleh karena itu, mari kita terus berkarya untuk kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan kesukaran ini. Ingatlah bahwa penyertaannya yang memberi damai sejahtera dan perlindungan. Teman-teman, respon kita kepada firman Tuhan akan sangat menentukan pertumbuhan rohani kita dan pengenalan kita akan Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.